gitu. Kemudian untuk memilih alternatif itu kita perlu kriteria, ya. Kemudian berdasarkan kriteria yang sudah kita identifikasi, kita perlu juga menentukan sebetulnya apakah antar kriteria ini itu memiliki bobot yang setara atau tidak gitu ya. Sehingga kita perlu menentukan bobot kriteria, ya. Kemudian kalau kita sudah punya alternatifnya, kriterianya, dan juga sudah kita tetapkan bobot kriterianya, kita masih perlu lagi nih gitu ya sebuah model penilaian. Jadi untuk menilai gitu ya, untuk menilai setiap alternatif terkait dengan kriteria dan bobotnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian berdasarkan penilaian itu kita akan masuk di dalam model penghitungannya gitu ya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan tipe pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Selanjutnya model penilaian gitu ya. Jadi salah satu komponen keputusan tadi model penilaian itu kalau kita telusuri itu bisa dengan menggunakan berbagai pendekatan ya. Salah satunya adalah menggunakan nilai ordinal ya, dalam hal ini skala, dan sifatnya ini lebih seperti persepsi ya. Jadi kualitatif ya. Jadi kita bisa kasih kode bahwa 1 itu menunjukkan penilaian yang sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Di mana tentu saja setiap tipe pengambil keputusan itu bisa berbeda ya. Jadi misalnya sangat kurangnya saya dengan sangat kurangnya Bagas Ananda itu bisa beda gitu ya. Walaupun saya dan Bagas itu sama-sama menilai sesuatu itu sangat kurang gitu ya. Dalam hal ini aja saya dan Bagas itu sudah berbeda, bisa berbeda gitu ya. Apalagi bisa jadi yang menurut saya itu sangat kurang bagi Bagas itu hanya kurang ya, atau bagi Putra Haidar ini cukup-cukup aja gitu ya. Nah, karena persepsional nggak ada ukuran nilai numerik yang sudah disepakati titik nolnya, ini menjadi perlu diantisipasi gitu ya. Tetapi sebetulnya kita seringkali dihadapkan pada permasalahan ya kita lebih mudah gitu ya menyatakan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk kualitatif atau persepsi ya bagi saya cukup lah gitu ya. Terus nanti Jose Kaban bilang ah enggak ah menurut saya kurang. Itu lebih simpel seolah-olah daripada kita harus menganalisis data-data gitu ya. Tentu saja ketika saya, Bagas, terus Putra Haidar atau Jose Kaban ini memberikan penilaian dalam bentuk kualitatif ini tentu di balik itu semua kita masing-masing itu udah punya pengalaman tersendiri untuk bisa menyatakan bahwa itu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya. Oke. Nah, ini ada contoh kasus gitu ya. Bagaimana kita akan menggunakan multi expert, multi kriteria decision making. Contoh kasusnya adalah bahwa manajer pada suatu perusahaan itu dihadapkan pada usulan beberapa alternatif kajian dan beberapa kriteria ya. Jadi kita tahu tadi komponen keputusan yang pertama itu adalah adanya alternatif ya. Nah, jadi dalam permasalahan ini alternatifnya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah persediaan bahan baku dan just in time. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan mutu melalui total quality control. Dan yang ketiga adalah efisiensi teknologi melalui grup teknologi. Ya. Jadi itu yang harus kita urutkan prioritasnya atau kita pilih salah satunya atau sebagai rekomendasi kita kepada manajer perusahaan gitu ya. Dia sebaiknya memilih alternatif yang mana. Nah, tentu saja untuk bisa memilih alternatif ini kita harus ingat bahwa ada komponen keputusan yang lain yang perlu kita identifikasi, yaitu untuk bisa memilih
satu di antara 3 alternatif yang ada ini, kita harus punya kriteria. Ya. Kemudian hasil identifikasi kita terhadap kriteria yang akan digunakan ternyata ada 6. Ya. Ini bisa kita peroleh misalnya kita melakukan wawancara dengan manajer perusahaan yang dihadapkan pada permasalahan itu gitu ya. Kriteria yang pertama adalah urgensi dengan rencana pembangunan perusahaan. Ya. Yang kriteria kedua, biaya yang diperlukan. Kriteria ketiga adalah komprehensif dari proposal yang diajukan. Kriteria keempat adalah bonafiditas dari pelaksana. Ya. Kriteria 5 adalah operasionalisasi. Ya, jadi rencana masing-masing alternatif itu kemudahannya dioperasionalisasikan seperti apa. Kemudian kriteria 6 adalah efektivitasnya. Ya, jadi gimana nih dari 3 alternatif itu bisa kita tentukan prioritasnya berdasarkan efektivitasnya. Ya, jadi kita sekarang udah punya alternatif, udah punya kriteria. Ya. Selanjutnya komponen keputusan yang lain itu adalah model dan skala penilaiannya seperti apa. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi komponen keputusannya setelah ditetapkan kriteria adalah bobot kriteria ya. Bobot kriteria itu dalam hal ini adalah tingkat kepentingan kriteria. Ya. Jadi tingkat kepentingan kriteria atau bobotnya itu ditetapkan dalam bentuk skala juga, kualitatif juga. Ya. Jadi untuk kriteria 1 sampai dengan 6 ini udah kita bobot atau kita tentukan prioritasnya. Kriteria 1 itu perfect, kriteria 2 sangat tinggi, kriteria 3 sangat tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 itu rendah, kriteria 6 itu juga rendah. Gitu ya. Jadi udah punya nih alternatif, kriteria, bobot kriteria. Ya. Berikutnya adalah skala penilaiannya. Nah, skala penilaiannya dalam contoh kasus ini ditetapkan ada 7. Ya. Yang pertama itu skala penilaiannya adalah dari tingkat yang paling tinggi, perfect, ini disimbolkan P, sampai dengan tingkat yang paling rendah. Ya, disimbolkan dengan PR. Ya, jadi ada perfect, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, paling rendah. Ya, jadi nanti kita persilahkan setiap expert itu memberikan penilaian dengan skalanya yang 7 ini. Ya, terserah expertnya mau menilai perfect, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, atau paling rendah. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kita minta expert untuk melakukan penilaian, ternyata begini nih penilaiannya para expert. Ya. Ada 4 pakarnya, expert 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing menilai untuk setiap alternatif, jadi ada alternatif 1, 2, 3, dan untuk setiap kriteria, ya, di mana kriterianya tadi ada 6. Ya, kita lihat di sini expert 1, expert 2, expert 3, dan expert 4. Ya, sudah melakukan penilaian. Ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh informasi dan data yang cukup lengkap ini untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan metode MEMCDM, ya, multi expert, multi kriteria decision making untuk membantu manajer perusahaan tadi, gitu ya, menetapkan alternatif pilihannya atau prioritas alternatifnya. Ya, sampai sini bisa dipahami dulu? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya?
Sebelumnya sepertinya belum, Bu. Belum, di mananya yang belum? Saya masih kurang paham ini kriterianya tadi buat apa ya, Bu? Oh iya, kriteria. Kriteria itu kan dalam setiap masalah pengambilan keputusan kita perlu kriteria dong untuk memilih alternatif, ya kan? Pilihan berarti Bukan. beda ya? Pilihannya adalah alternatif. Yang kita pilih itu alternatif 1, 2, dan 3. Ya. Tapi untuk bisa memilih alternatif 1, 2, dan 3, kita kan harus punya pertimbangan tertentu. Oh, syarat ya? Punya Oh, dasar-dasar, ya kan? Nah, itu kita tetapkan dalam bentuk kriteria. Ini tadi siapa yang tanya? Alif. iya, Bu. Nah, Alif nih misalnya, Alif mau beli kemeja, ya. Suka beli kemeja nggak, Alif? Suka, Bu. Suka. Biasanya apa aja tuh pilihannya Alif di dalam membeli kemeja? Dari sisi brandnya katakanlah. Kalau saya pribadi nggak mandang brand, saya lebih ke Oke. motifnya, Bu. Oke, nggak Kalau brand. ada yang Sekarang, polos, ambil yang polos. Kalau nggak ada, terpaksa ambil yang ada motifnya. oh gitu. Jadi Alif kan pergi nih, ya, ke outlet katakanlah. Lihat kan, Alif ngelihat banyak kemeja kan, ya banyak kemeja gitu ya. Ada yang polos, ada yang kotak-kotak gitu ya. Ada Iya. yang, ya kan gitu kan. Ada yang berwarna. Nah, dari situ itu alternatifnya adalah kemeja polos, ya polosnya berwarna apa enggak misalnya ya, gitu ya. Kemudian ada yang kotak-kotak. Nah, waktu Alif mau milih apakah beli yang polos atau yang kotak-kotak, itu berarti pakai namanya kriteria. Ya. Oke, Alif. Oke. Ya. Nah, seringkali Oke, Bu. kriterianya Udah mulai paham mulai. kriteria. Kriterianya seringkali nggak cuma satu ya, Alif. Alif udah mikir gini, pokoknya saya mau yang polos, warnanya nggak ngejreng, harganya sedang. Ya. Bu, maaf, Bu. Suara Ibu putus-putus, Bu. Suaraku putus-putus. Jaringan nih ya kayaknya. Nah, ini udah lancar lagi, Bu. Lancar lagi. Ya gitu ya, Alif. Jadi Alif kan mikir nih, kriterianya adalah polos. Ya. Jadi nggak bermotif dari sisi coraknya. Terus warna, dari sisi warna misalnya. Warnanya nggak ngejreng. Dari sisi harga, harganya sedang. Nah, itu kriteria, Alif. Jadi corak, harga, warna itu adalah kriterianya Alif. Di dalam Alif memilih untuk membeli kemeja. Ya. Oke, Alif. Ya, Bu. Paham, Bu. Ya. Yang Terima lain? kasih, Bu. Ya, sama-sama, Alif. Yang lain ada pertanyaan dulu? Atau sudah bisa mengikuti karena proses berikutnya lumayan panjang, kita harus berhati-hati. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh manajer ini sudah berhasil kita rumuskan, alternatifnya ada 3, kriterianya ada 6, pengambil keputusannya itu ada 4, expert 1 sampai 4, kemudian bobot kriteria sudah ditetapkan tadi ya untuk setiap kriteria, kemudian skala penilaiannya gitu ya, mulai dari P sampai dengan PR tadi gitu ya, ada 7 level skala penilaian, itu juga sudah berhasil kita identifikasi atau kita rumuskan. Sampai sini oke? Oke ya, kita Oke. bisa lanjutkan ya. Baik. Jadi ya, jadi pada contoh kasus gitu ya, itu kita mulai dulu gitu ya, melihat gitu ya, atau memisahkan dari tabel yang jadi satu ini ya, setiap expert untuk
3 alternatif, kita ubah tabelnya, sekarang kita pilih untuk 4 expert khusus yang alternatif 1 saja. Ya. Oke, kita pisah. Nanti juga gitu, untuk 4 expert yang alternatif 2 saja, alternatif 3 saja, dan alternatif 4 saja. Kenapa seperti itu? Karena kita mau melihat gitu ya, penilaian expert, masing-masing expert untuk setiap kriteria, ya, untuk setiap alternatif. Ya. Supaya nanti bisa kita bandingkan antara alternatif 1, 2, dan 3, itu mana yang lebih diprioritaskan. Ya, jadi udah kita pilih seperti ini. Selanjutnya, gitu ya, prosedur kerja pengambilan keputusan non-numerik multi-expert, multi-kriteria decision making ini sebetulnya hanya ada 2 prosedurnya. Ya, pertama, kita harus melakukan agregasi kriteria, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah agregasi pakar, ya. Jadi setelah agregasi kriteria, agregasi pakar. Kita akan mulai dengan melakukan dulu negasi tingkat kepentingan kriteria, gitu ya, di mana formulanya adalah negasi dalam kurung WK, gitu ya, sama dengan WQ dikurangi K plus 1. Di mana K ini adalah indeks, Q adalah jumlah skala. Ya. Di sisi yang kiri, skala penilaian ada 7, tadi sudah kita rumuskan di awal. Berhasil kita identifikasi di awal ya. Dari perfect atau paling tinggi sampai paling rendah. P sampai dengan PR. Itu udah ada. Kemudian tingkat kepentingan kriteria atau bobot kriteria, dari kriteria 1 sampai 6 juga sudah berhasil kita rumuskan atau identifikasi tadi di awal, ya. Nah, step pertama dari non-numerik ME/MCDM ini adalah kita menentukan negasi tingkat kriteria, ya, yang paling kanan. Bagaimana kita menentukan negasi tingkat kriteria? Dengan formula yang di atas itu ya, negasi WK sama dengan WQ minus K plus 1. Ya. Sekarang tingkat kepentingan kriteria yang tadi sudah kita rumuskan, kriteria 1 itu adalah P. Ya. P itu skala penilaian paling tinggi. Ya, skala penilaian paling tinggi itu adalah P. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita lihat jumlah skala Q-nya itu adalah 7. Ya. Nah, 7 itu berarti Q-nya itu adalah 7, ya. Dikurangi K, ya. K-nya dalam hal ini kriteria 1 itu P gitu ya. Indeksnya adalah 7 ya. Perfect paling tinggi gitu ya. Jadi negasinya adalah 7 dikurangi 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. 1 itu skala penilaian yang mana? 1 itu adalah skala penilaian yang paling rendah, PR. Ya. Sehingga negasi tingkat kepentingan kriteria untuk kriteria 1 yang P itu adalah PR. Sampai sini oke? Ibu, saya mau bertanya. Iya. Nilai Q-nya 7 itu karena skala penilaiannya ada 7 ya? Iya, betul sayang. Jadi jumlah skalanya kan udah ditetapkan tadi ya, ada 7. Berarti Q-nya kita ganti 7. Ya, terus itu kan yang hasilnya W1 itu kan jadinya P ya, Bu, untuk expert 1, alternatif 1, kriteria 1. Ini kita belum bicara expertnya ya.
Kita baru mau menentukan negasi belum. tingkat kepentingan kriteria. Iya. Jadi belum bicara Ya, expertnya. baik Bu, terima kasih. Oke. Yang harus hati-hati Ya, itu adalah memasukkan ke formulanya ya. Kalau Q-nya kan udah jelas nih jumlah skala, ya kan? Nah, menentukan indeksnya ini yang harus hati-hati ya. Menentukan nilai K-nya itu harus hati-hati. Sekarang udah tahu nggak kenapa kok kriteria 2 itu yang tingkat kepentingannya ST itu kok negasinya SR ya? Itu gimana caranya? Coba siapa? Robi, gimana tuh? Kok kriteria 2 tingkat kepentingan kriterianya itu sangat tinggi, terus kok negasinya sangat rendah? Gimana caranya itu? Gimana Robi? Ada yang tahu gimana caranya? 7 kurang 6 tambah 1. Itu benar nggak, Bu? 7 kurang 6 tambah 1. Jadi berapa? 2. 2. 2 itu adalah SR. SR, sangat rendah. Ya, Claret ya? Iya, Bu. Yang lain bisa paham nggak? Hati-hati, ini sayang soalnya nanti ujian akhir kalau keluar ya soal ini. Ibu, saya masih bingung itu kenapa indeksnya tadi 7, Bu. Kenapa indeksnya 7? Yang kriteria 1. Ya, Iya, Bu. siapa tadi yang nanya? Eksa. Yang nanya siapa nih? Iya, Bu. Ya, Eksa. Kan kriteria 1 itu tingkat kepentingan kriterianya P, Eksa. P itu perfect atau paling tinggi itu 7. Skala penilaian yang ke-7. Sehingga jumlah skala 7 dikurangi untuk kriteria 1, 7 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah PR, paling rendah. Itu adalah skala penilaian 1. Bisa dipahami, Eksa? Oh ya, bisa, Bu. Nah, coba Eksa, kenapa kriteria 3 itu negasinya SR? Gimana caranya, Eksa? Kriteria 3, Eksa. ST, ya, kriteria 3 itu kan ST. ST itu skala indeksnya berapa? ST itu indeksnya berapa? Indeks penilaian yang keberapa? Yang kedua gitu, Bu. Hah? Kok kedua ST? Kan P itu ke-7. Kalau ST? Oh, 6. 6. Berarti itu adalah 7 dikurangi 6 ditambah 1. Ya. 1. Jadi hasilnya 2. Iya kan? Kalau 2 itu adalah apa? 2. Sangat rendah atau Sangat rendah. SR. Iya, SR gitu. Ya, paham. Ya, Eksa. Aril. Aril adakah? Aril, ya Aril gimana tuh Aril? Kok kriteria 4 negasinya S ya Aril? Gimana caranya Aril? Jumlah skalanya berapa Aril? Jumlah skalanya 7. Iya, berapa itu? 7 kurang 4 tambah 1 itu 4. Kalau 4 itu apa berarti? Iya,
ya, sedang. Jadi S, negasinya S. Ya. Bisa dipahami ya yang lain? Ya, Michael mana Michael? Ada enggak Michael Arthur? Michael enggak ada nih. Kayaknya Brian tuh siap-siap jawab, Brian. Brian, gimana kalau kriteria 6, Brian? Kriteria 6, Bu. Iya. Sebenarnya sih saya ngelihatnya juga ini aja sih, Bu. Nggak usah pakai rumus, kayaknya bisa deh. Kayak perfect itu lawannya pasti paling rendah, sangat tinggi pasti lawannya sangat rendah, tinggi lawannya rendah, kalau sedang sama sedang, karena dibagi 2 aja gitu, Bu. Ini dalam kasus khusus karena skala penilaiannya ada 7, ya. Iya, kalau kayak gitu tinggal pakai masukin rumus aja sih, Bu. Iya, jadi ingat kalau misalnya nanti skala penilaiannya 8 kan nggak berlaku tuh tadi ininya Brian, ya penyederhanaannya Ya, Bu. Brian. Ya ini kebetulan 7, jadi bisa dipilah tengah gitu ya. Ya, Bu. Brian ya. Oke. Iya. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami semua ya untuk penentuan negasinya ya. Nah sekarang kita udah dapet nih negasi tingkat kriteria PR, SR, SR, S, T, dan T ya. Oke, nah sekarang kita mulai melakukan yang dinamakan proses agregasi pada kriteria. Tadi kan prosedurnya 2 ya, agregasi kriteria dan agregasi pakar. Jadi kita mulai setelah menentukan negasi kriteria, kita mulai dengan proses agregasi pada kriteria. Formulanya sudah ditetapkan seperti itu, gitu ya. Jadi negasi WAK yang tadi sudah kita peroleh, negasi kriterianya, terus ada tanda V kecil itu, jadi dia terbuka ke atas gitu ya, dari VIJ ya, jadi dari hasil penilaian expert ke J ya. Nah ini kita tadi sudah pilah untuk setiap alternatif itu expert 1, 2, 3, dan 4 udah kita tabelkan, kita pisahkan seperti ini ya. Nah, bagaimana kita sekarang menggunakan formula itu ya? Jadi kita harus dengan tabah untuk memperhitungkan setiap expert. Ya, jadi ini V11 itu adalah perhitungan kita untuk expert 1 alternatif 1 ya. Sedangkan V21 itu adalah perhitungan kita untuk expert 2 alternatif 1 ya. Jadi nanti kita harus ngitung V11, V21, V31 dan V41 ya. Nah, di sini dicontohkan 2 saja gitu ya. Jadi sederhananya tadi negasinya kita udah dapet ya. Negasinya langsung kita masukkan di sini. Apa tadi negasinya? PR, SR, SR, S, T, dan T. Ya. Kita masukkan di dalam kurung ini minimum dari PR, ya, SR, SR, S, T, dan T. Ya, yang paling kiri semua. Bisa disimak? Ya, ketahuan ya di yang kirinya tanda V kecil itu. Ya. Kemudian tanda V kecil ada P, T, R, ST, P, dan T. Dari mana itu asalnya? Itu adalah dari expert 1 alternatif 1. Ya. Untuk setiap kriteria ada P, T, R, ST, P, dan T ya. Kita masukkan ke sini. P, T, R, ST, P, dan T. Oke semua? Iya, Bu. Oke ya. Nah sekarang maksud dari simbol V kecil ini yang terbuka ke atas itu berarti kita memilih yang maksimum di antaranya. Jadi PR V kecil dengan P itu berarti mana nih yang paling maksimum di antara PR dan P? Ya. Di antara
paling rendah dan perfect, yang paling tinggi, paling maksimum adalah P, ya. Jadi di bawahnya itu kita pilih P. Bisa dipahami? Simbol V ke atas itu berarti maksimum, ya. Jadi pilihlah di antara dua skala penilaian itu yang maksimum yang mana. Jadi PR dengan P yang paling maksimum P, SR dengan T paling maksimum T, SR dengan R lebih tinggi R, ya. S dengan ST lebih tinggi atau maksimum ST. T dengan P itu kenapa ini P? T dengan P. Iya, ya, perfect kan ya. Jadi paling tinggi dan perfect. T dengan T tetap T, ya. Nah, kemudian dari sini karena di awal tanda kurung buka dan tutup ini adalah minimum, jadi dari skala penilaian ini kita cari yang paling minimum. Yang paling minimum di antara P, T, R, ST, P, dan T adalah R. Bisa dicermati? Oke ya. Nah, jadi apa nih artinya R itu yang sudah kita peroleh ya? Bahwa gitu ya. Expert ke satu untuk alternatif satu gitu ya. Itu agregasi kriterianya gitu ya. Dari 6 kriteria itu dia menilai R ya. Kemudian dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk expert 2 ya, khusus alternatif 1. Ya. Sama aja nih. Kita udah dapat nih, tadi negasinya kan sudah kita tetapkan di awal. Langsung kita masukkan aja ke minimum, buka kurung gitu ya, PR, SR, SR, S, T, dan T. Ya. Kemudian tanda V kecil ke atas, ya ini menunjukkan maksimum. ST, T, R, T, S, dan T itu dari mana? Dari mana? Dari pakar 2 untuk alternatif 1 ya, di tabel ini di yang baris kedua ya. Oke. Iya. Oke, nah kita lihat antara PR dan ST itu yang paling tinggi yang mana? ST ya. Terus kita lanjutkan dengan cara yang sama, kita sudah peroleh. Nah, kemudian kita cari minimumnya di antara ST, T, R, T, T, dan T, itu R hasilnya. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk expert yang ketiga dan yang keempat. Ya. Kalau nanti Anda coba gitu ya, maka hasil agregasi kriteria didapatkan R, R, S, dan S. Ya. Sampai sini oke? Oke ya? Kita bisa lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, tadi sudah dinyatakan prosedurnya ada 2, agregasi kriteria dan agregasi pakar. Ya. Nah, jadi sekarang agregasi kriteria udah dapat kita. Sekarang adalah proses agregasi pada pakar. Jadi menentukan bobot nilai itu dengan menggunakan formula ini. Ini kurang garis ya, mestinya itu integer dari buka kurung 1 plus K kali Q min 1 dibagi R itu ya. Garis tuh ada garis pembaginya. Ini semua nggak ada garisnya di slide ini ya. Di mana Q itu adalah jumlah skala penilaian
Dan R itu adalah jumlah expert. Ya. Jadi Q-nya ada berapa? Ada 7. Jumlah expertnya berapa? Ada 4. Ya. Nah, karena di awal itu ada tulisan integer, INT ini, maka nanti hasilnya adalah pembulatan ke atas. Ya. Jadi pembulatan ke atas. Jadi mau 2,1, 2,2 itu semua dibulatkan menjadi 3 ya, ke atas ya. Gitu ya aturannya. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Q1 sampai dengan Q4. Ya. Hasilnya seperti ini kalau kita masukkan ke formulanya ya. Q1 itu dibulatkan jadi 3, Q2 dibulatkan jadi 4, nanti juga dapat Q3 dan Q4 ya. Q1, Q2, Q3, Q4 di mana angkanya sudah kita bulatkan, kita cari lagi ya. Kita cari di skala penilaian 3 itu apa, 4 itu apa. Gitu ya. Oke. Sehingga kita dapat ini adalah R, S, ST, dan P. Ya. Nah, hati-hati dalam hal ini menentukannya. Kalau S itu memang 4 ya, tadi mana? S itu memang 4 ya di tengah. Tapi kalau R itu kenapa dia R itu 3? Karena kita dalam hal ngitung Q tadi kita dari bawah ya urutannya sekarang. Kalau dari bawah ya 1, 2, 3 R-nya ya. Gitu ya. Jadi makanya 3 tadi R. Ya. 3R, 4S ya. Yang paling atas itu kan 7 yang tinggi, yang perfect kok yang tinggi ya. Yang paling tinggi. Oke. Jadi udah dapat nih kita R, S, ST dan P ya. Selanjutnya kita melakukan agregasi pakar dengan menggunakan formula seperti ini. Ya. V1 sama dengan fungsi dari V1 dari K1 sampai dengan T itu sama dengan maksimum dari QJ ya. Terus V terbalik BI ya. Nah, ya. BJ ya, ini BJ ini mestinya ya, bukan. BJ adalah urutan terbesar nilai penilaian pakar ke J ya. XJ tadi adalah RRSS ya, sehingga BJ-nya dibalik, urutannya dibalik dari yang urutan terbesar ya. Jadi SS RR. Dari mana RRSS tadi? Dari sini ya. Hasil agregasi kriteria ya, RRSS itu ya. Terus kita urutkan dari yang terbesar, jadinya SSRR ya. Kita masukkan ke formula agregasi pakar gitu ya. Di mana gitu ya. QJ-nya itu dari mana QJ-nya? QJ-nya adalah dari sini ya. R, S, ST dan P ya. R, S, ST dan P ya. Di yang paling kiri setelah tanda kurung buka itu ada R ya, sebelum tanda V terbalik itu ada R, ada S, ada ST, ada P ya. Tadi kita udah dapat. Terus setelah tanda V terbalik itu adalah tadi yang urutannya udah kita ubah. Jadi S, S, R, R ya. Sehingga kita dapat sekarang kalau V terbalik ini menunjukkan mana yang paling rendah di antaranya. Kalau V yang memang tadi terbuka ke atas, ya itu menunjukkan mana yang paling maksimum di antaranya. Tapi kalau V yang terbalik ke bawah, gitu ya, itu menunjukkan mana yang minimum di antaranya. Jadi R dan S yang paling minimum itu R, S dengan S tetap S, ST dengan R itu R, P dengan R itu R. Ya.
Kemudian dari sini kita cari yang paling maksimum. Ya. Paling maksimum dari R, S, R, dan R itu adalah S. Ya. Sehingga nilai akhir alternatif 1 adalah sedang atau S. Ya. Udah dapat nih sekarang alternatif 1 nilainya adalah S. Ya. Terus gimana sekarang? Berikutnya kita harus menghitung alternatif 2 dan alternatif 3. Ya. Kalau nanti sudah dapat hasilnya alternatif 1, 2, dan 3, kita bisa tentukan urutan prioritasnya. Berdasarkan hasilnya ya, berdasarkan hasilnya. Sampai sini oke? Oke. Apanya? XJ Q RRSS udah dapat tadi kita. Ini dia hasil agregasi kriteria RRSS. Oke? Nah, ya. Cuman hati-hati ya, kan diubah nih urutannya. Tadinya RRSS harus diurutkan dari yang terbesar ya. Jadi dalam hal ini SSRR. Ya. Sampai sini oke? Ya, baik. Oke ya, jadi prosedurnya adalah kalau kita menghadapi permasalahan, pertama kita harus identifikasi komponen keputusannya, ya. Apa komponen keputusannya? Pertama, alternatifnya apa, ya. Kedua, kriterianya apa. Ketiga, bobot kriterianya. Keempat adalah skala penilaiannya, ya. Jadi alternatif, kriteria, bobot kriteria, dan skala penilaian. Ya. Nah, kemudian kita melakukan negasi dulu ya, negasi dari tingkat kepentingan kriteria atau bobot kriteria itu kita cari dulu negasinya. Kalau negasinya udah dapat gitu ya, kita melakukan agregasi kriteria ya. Setelah melakukan agregasi kriteria, kita melakukan agregasi pakar ya. Jadi prosedurnya sebetulnya 2, agregasi kriteria dan agregasi pakar, tapi harus kita dahului dengan menghitung negasi dari tingkat kepentingan atau bobot kriteria. Ya. Oke. Ya, oke. Nah, yang hasilnya jadi seperti ini ya. Rangkuman hasil agregasi kriteria dan agregasi pakar itu seperti ini. Ini ada bobot nilai, negasi bobot kriteria atau tingkat kepentingan kriteria, hasil agregasi kriteria, dan hasil agregasi pakar. Untuk alternatif 1 itu S. Ya. Nanti dengan cara yang sama kita juga akan cari tuh alternatif 2 dapatnya apa, alternatif 3 dapatnya apa. Ya. Oke. Nah, dari situ kita baru susun prioritasnya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah cara yang kedua. Ya. Tapi daripada Anda nanti jadi ini ya, gitu ya, jadi malah bingung, saya pikir untuk slide yang cara kedua ini nggak usah lah gitu ya. Udah aja pakai yang cara pertama tadi gitu ya. Cara pertama, hasilnya sama ya. Daripada nanti ada 2 cara Anda malah jadi bingung gitu ya. Cuman memang ini disediakan supaya kalau nanti Anda menemukan atau membaca yang cara kedua ini Anda nggak ngerasa, loh kok saya dulu diajarinya nggak gitu ya, gitu ya. Jadi emang ada cara lain gitu ya. Tapi pastinya yang cara pertama itu udah kita pilihkan cara yang paling mudah itu adalah cara yang pertama. Ya. Oke. Sampai sini oke ya. Jadi oke.
Silakan aja dicoba untuk alternatif 2 dan alternatif 3 ya. Alternatif 2 dapatnya apa, alternatif 3 dapatnya apa, terus kesimpulan rekomendasinya seperti apa ya. Silakan coba dihitung gitu ya. Sebentar. Oke ya. Belum kelihatan ya ini ya. Saya share lagi. Ini kelihatan ya? Yang saya share kelihatan ya. Nah, itu dicatat aja. Nanti ya Anda kalau coba memperhitungkan untuk alternatif 2 dan 3 hasilnya itu seperti ini ya. Alternatif 1 dapatnya S ya. Alternatif 2 juga S hasilnya. Dan alternatif 3-nya T. Ya. Sehingga kesimpulan kita adalah seperti ini ya. Karena alternatif 1 atau 2 itu sama dan sama-sama S, sedangkan alternatif 3 itu T, antara S dan T kan lebih tinggi T, jadi kita merekomendasikan urutan prioritasnya seperti ini. Jadi pertama manajernya kita rekomendasikan urutan prioritas satunya adalah alternatif 3, dalam hal ini adalah efisiensi teknologi melalui grup teknologi. Ya. Kemudian prioritas berikutnya baru silahkan boleh alternatif 1 atau 2. Karena kebetulan nilainya sama-sama S. Ya, gitu. Jadi nanti kalau ujian harus sampai kesimpulan ini. Ya, apa yang kita rekomendasikan. Gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Udah dicatat ini hasilnya, nanti alternatif 3 ya, supaya nanti kalau Anda menghitung sendiri, udah ada ininya. Kalau alternatif 3 hasilnya T, berarti ngitungnya udah benar gitu ya. Gimana nih, mau di foto? Enggak. Atau nanti saya share deh PPT yang satunya, yang versi saya. Kalau tadi kan versi untuk kelas paralel ya, yang udah saya bagikan. Nanti ini juga saya share aja ya. Share aja Bu, yang satu ya. lagi Bu. Iya, baik. Nanti ini saya share juga. Oke ya. Sebentar. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti dicoba aja, terus kita istirahat dulu saja ya, jadi nanti kita 3:30 mulai lagi, 3:30 nanti kita hanya sebentar ya, kita mulai sebentar, sedikit review dan saya menyampaikan tugas nanti ya, di jam 3:30. Ya, oke? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu.